11-12 hanya orangnya yang berbeda tapi mirip-mirip gerakannya. Nah, saya harap saya akan jelaskan semampu saya. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan pencerahan dan bisa makin mengerti bahwa ternyata Katolik itu luar biasa. Bukan apa-apa, bukan kali-kali orang bilang. Baik, next. Saya minta maaf ya. Nah, ini saya katakan bagaimana sejauh mana kita bisa mengerti tentang pembawakan seperti Katolik. Mulai kapan sejarahnya, kira-kira siapa yang pertama kali cetuskan, atau mungkin ada yang sudah tahu siapa yang pertama kali cetuskan doa novena Roh Kudus. Kalau ada yang tahu, saya selesai. Kalau ada yang baiklah. Next. Nah, next lagi. Oke, jadi Bapak Ibu, Roh Kudus cerita awalnya sebelum dikatakan dengan kata karismatik, gerakan Roh Kudus sudah mulai sejak kapan? Ada yang tahu? Dan saya sudah singgung Roh Kudus soalnya. Ada yang tahu mulai kapan gerakan Roh Kudus? Betul, Pentakosta. Ada yang tahu Pentakosta sebagai hari apa selain turunnya Roh Kudus? Betul, hari lahirnya gereja. Bapak tinggal di gereja. Ya, betul. Jadi gerakan Roh Kudus itu sendiri sudah sejak Pentakosta mulai. Dan itu tidak bisa dibantah siapapun dan semua tercatat di dalam Alkitab. Jadi para rasul yang mengalami pertama kali gerakan itu Roh Kudus turun. Siapa yang, tapi sebelum itu sebenarnya sudah terjadi. Kira-kira siapa yang menjadi orang pertama karismatik dalam Alkitab Perjanjian Baru? Saya tanya jawabnya, biar enggak minum, biar dia menantu gitu. Siapa yang orang pertama menerima Roh Kudus? Kalau saya karismatik, jadi kira kita terlalu diskusi. Siapa orang pertama menerima Roh Kudus? Siapa? Betul, Bunda Maria. Apa itu? Kok ketawa? Betul, Bunda Maria. Apa? Kenapa? Betul, waktu dia mengandung dari itu kita ucapkan, Ibu aku percaya Allah, Bapa Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita yang dilahirkan oleh dia orang pertama terima dalam Perjanjian Baru. Jadi jangan heran ada yang begitu dekat dengan Roh Kudus ya, karena dia sudah mengandung dari Roh Kudus sejak awal. Oke, next. Nah, makanya sejak mulai dari Pentakosta itu, disitulah yang berubah para rasul. Gerakan bukan gerakan, saya belum bilang gerakan, tapi hari Pentakosta itulah yang menjadi lahirnya gereja, dan disitulah titik baliknya para rasul. Kenapa saya katakan titik balik? Karena sebelum terjadi hari Pentakosta, kalau Bapak baca, mereka dalam ketakutan itu. Setelah Yesus disalibkan, wafat dan bangkit, mereka dikejar-kejar seperti seorang pencuri. Siapa yang kejar? Ada yang tahu? Salah satunya dari rasul juga. Nanti jadi rasul. Ada yang tahu? Betul, Paulus. Sebelum Paulus namanya Saulus. Mereka dikejar. Jadi jangan pikir hidup mereka itu tenang-tenang saja. Saya sekarang bilang mau beli PD enak, tinggal WA, telepon, keren, sebagainya. Tidak. Mereka mau berkumpul saat itu seperti menghadapi kematian. Karena situasi mereka saat itu sangat keras, apalagi ditentang oleh kekaisaran Romawi itu. Situasinya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi gerakan itulah yang merubah para rasul. Setelah mereka mengalami Roh Kudus, berubah total. Yang tadinya mereka mengunci rapat pintu rumah mereka dengan berani keluar untuk mewartakan Injil. Itu perubahan besar. Yang tadinya mereka ketakutan, berani keluar untuk mewartakan Injil, mengadakan mujizat, walaupun sekalipun apakah tantangan itu langsung hilang? Tidak. Tetap sekalipun mereka terima Roh Kudus, mereka makin ditentang sama penduduk Yahudi waktu itu. Tapi semakin mereka ditekan, semakin mereka bertumbuh, karena bukan manusia yang berkaya, tapi Roh Kudus. Itulah awal mulanya. Makanya kisah Rasul 1:14-15 di situ diceritakan bagaimana pertama kali orang 101
baliknya di mana? Mulai dari Kisah Rasul 2, Petrus mulai berkhotbah. Dan jangankan saya berkhotbah mungkin tidak ada yang bertobat. Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat saat itu langsung. Padahal Petrus sebelumnya tidak ada siapa-siapa, bukan orang yang spesial. Apalagi Petrus orang yang menyangkal Yesus berapa kali? Ayamnya berkokok berapa kali? 1 kali. Masa? Apakah percaya Yesus? Tidak berukur dulu. Pertanyaan jebakan. Biasanya orang itu kan ayamnya berkokok 3 kali. 1 kali aja. Terakhir setelah menyangkal 3 kali baru berarti menyangkal bercanda itu intermezzo supaya berantem ya. Jadi Petrus orang yang dianggap sepele sebelumnya menyangkal Yesus sekalipun bisa dipakai Tuhan oleh karya Kudus. Itu luar biasa. Jadi jangan Bapak Ibu heran dan takut kalau Bapak Ibu mungkin saat ini dikira biasa-biasa saja, tapi kita tidak tahu mungkin 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan Bapak Ibu menggantikan saya berdiri di tempat ini. Amin. Berdiri doa. Dari pembicara maksudnya ya. Ya. Oke, saya lanjut. Jadi sejak saat itulah gereja itu berkembang besar. Karena mereka ditekan di Yerusalem, akhirnya mereka terpaksa keluar. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab itu sebenarnya menarik karena banyak sejarahnya yang sangat saya suka soalnya. Jadi sejak mereka ditekan di Yerusalem, tidak boleh menginjili di Yerusalem. Apa yang dilakukan para murid? Mereka keluar dari Yerusalem. Makanya jangan heran Paulus keluar dari Yerusalem, bukan keluar karena tidak mau keluar, bukan, karena mereka diutus ke daerah masing-masing. Ada yang ke Asia, ada yang ke daerah Eropa, ada yang ke daerah Mesir saat ini, ada yang ke daerah Timur Tengah. Mereka terpencar semua. Dan Paulus kebagian ke daerah mana? Kalian tahu? Bukan Indonesia, itu dulu. Ke Roma, atas Turki, Roma dan sebagainya. Makanya perkembangan itu besar sekali. Ya, jangan heran waktu itu perkembangan umat Kristiani belum ada nama Katolik. Umat Kristiani yang percaya Yesus itu besar. Dan hebatnya justru di bawah tekanan. Bukan karena keadaan santai, bukan karena keadaan bebas, tetapi justru di bawah tekanan saat itu, justru karya Tuhan itu bekerja luar biasa. Dan itulah karena Roh Kudus terus bekerja. Ya, singkat cerita tahun 2013 kurang lebih, agama Katolik disahkan oleh Kekaisaran Roma. Ada yang tahu siapa kaisarnya? Gak usah kaisarnya deh, ibunya paling lebih terkenal. Ada yang tahu yang nama ibunya? Santa, sekarang Santa apa yang menjadikan agama Katolik itu agama resminya Roma? Ada yang tahu? Jangan-jangan ada namanya di sini, cuma dia nggak tahu siapa yang ada. Nama baptis saya tahu, tapi saya nggak tahu sejarahnya. Namanya Santa Helena. Ada yang pernah dengar? Dialah ibu dari saya lupa kaisar. Saya lupa Agustinus atau siapa, saya lupa bacanya. Ya, dialah yang mensahkan bahwa jadikan ini sebagai bangsa Katolik, sebagai agama resminya Kaisar Roma. Makanya sejak saat itu gereja semakin besar karena saat ditetapkan itu Roma lagi masa jaya-jayanya. Bayangkan bangsa Roma menguasai dari seluruh Eropa, Afrika Selatan sampai ke Timur Tengah. Dia menguasai sampai perbatasan India, dia menguasai semua. Jangan heran Katolik waktu itu agama Kristiani begitu besar. Apakah sampai di situ? Tidak, dan terus berkembang. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah seiring perkembangan waktu, seiring tekanan waktu itu, jangan pikir tekanannya untuk menjadi pengikut Yesus selesai, tidak, terus berlanjut. Semakin berjalannya waktu, karya Roh Kudus itu mulai terasa hilang. Nah ini yang problem. Konstantinus ya, Kaisar Konstantinus ya, di mana itu. Jadi dia karya Roh Kudus tidak lagi dirasakan seperti jemaat pertama di Kisah Rasul 1. Yang dulunya Petrus bisa dengan mudahnya seakan-akan menyembuhkan, karya Roh Kudus bisa di mana-mana, mereka bisa hidup luar biasa.
Tapi seiring perkembangan zaman di bawah tekanan, perang dan sebagainya, karya Roh Kudus itu tidak tampak, seakan-akan hilang. Tetapi timbullah persepsi bahwa yang bisa memiliki dalam tanda petik karya Roh Kudus itu hanya orang-orang tertentu, santo-santa. Jangan heran zaman-zaman itu santo-santa luar biasa. Mereka jangan pikir, oh berarti dulu tidak ada keras-keras lagi. Ada, cuma tidak ditonjolkan, tidak terlalu dibahas, karena mereka sedang dalam penekanan, tekanan perang, tekanan apa, ekspansi sana, ekspansi ini. Bayangkan Satu Fransiskus sampai dari Eropa pergi ke Ambon, pergi ke mana untuk menginjili. Tidak ada catatan resmi dalam polisi tidak ada. Tapi yang saya bisa baca bahwa santo-santa pun itu mereka mengalami karya Roh Kudus. Ada beberapa catatan santo-santa yang mengalami karya Roh Kudus, bahkan ada hasil. Mereka mengalami, cuma mereka tidak tekankan di situ. Tapi bukan berarti gerakan itu tidak ada. Ya, makanya sejak saat itu timbullah persepsi bahwa yang bisa melayani, mau mendoakan orang, mau apa, itu hanya romo, imam atau para santo-santa dan lainnya, para biarawan berlaku. Sehingga gerakan awal ini tidak ada, melihat. Beda dengan zamannya waktu Petrus pertama kali melayani Pentakosta. Tidak hanya Petrusnya, tapi 120 orang di tempat itu, mau umat, mau ikut Kristus yang percaya betul mengalami itu. Tapi seiring waktu itu seakan-akan hilang. Itu menjadi problem. Makanya seiring perjalanan waktu, jangan pikir juga Katolik tidak buat kesalahan, ada juga kesalahan. Punya salah, biasa perpecahan salah sini, gerakan Martin Luther, kalau Bapak membaca itu panjangnya, sudah selesai, bisa jelaskan semua. Tapi intinya seiring perubahan waktu, perjalanan waktu, karya Roh Kudus itu mulai hilang, sehingga umat biasa tidak bisa merasakan itu. Makanya jangan heran, zaman sekarang di Eropa banyak gereja dijadikan museum. Betul tidak? Betul kan? Jadi objek kayak yang hanya pergi tur saja, bukan sesuatu kayak kita bersyukurlah kita di Indonesia gereja masih berubah. Betul, kita harus bersyukur. Tapi jangan heran atau jangan salah tangkap, itu juga akan datang sama seperti di Eropa. Kalau dulu di Eropa besar sekali lahirnya gereja Katolik, sekarang bisa jadi sepi sekali. Itu juga menjadi tantangan kita nantinya ke depan. Ya, mereka lakukan itu. Lanjut, sudah next. Nah ini awalnya. Sampailah kita bayangkan dari abad 4, 5, 6, 7, 8 sampai abad 1900 awal. Akhirnya berarti 1898-99 ada satu suster, ini bukan suster, ini sekarang jadi santa, baru dimuatkan bulan Maret lalu sama Paus. Santa Helena Vera adalah pendiri, ya seorang biarawan pendiri obat Roh Kudus. Jadi memang gerakannya dia, ordonya dia gerakan Roh Kudus. Karena melihat kejadian itu, dia menelusuri gerakan ini, Roh Kudus seakan-akan karena itu sudah boleh hilang. Akhirnya dia mempunyai inisiatif untuk mendesak Paus Leo ke-13 untuk memimpin gereja kembali ke pengalaman roh atas. Kekhawatiran ini bukan timbul semata-mata karena kebetulan, bukan pikir misalnya ini gereja mulai sedih, bukan. Tapi ada pasti yang dia rasakan sesuatu yang hilang. Next. Dan dia mengeluarkan surat untuk Paus seperti ini. Pentakosta belum berakhir, senantiasa berlangsung setiap saat di setiap tempat, karena Roh Kudus rindu memberikan diri kepada semua orang. Lanjut. Dan semua orang yang menginginkannya dapat menerimanya. Yang perlu kita lakukan hanyalah menyediakan diri kita untuk menerimanya dengan baik, dan ia akan datang sebagaimana ia datang kepada para rasul. Ini penggalan suratnya. Karena Santa Helena ini rindu pengalaman ruang atas seperti Pentakosta itu kembali di gereja Katolik. Bukan berarti gereja Katolik kalau tidak ada Roh Kudus waktu itu zaman susah, semua misa tidak ada. Tetap misa tetap berjalan, semuanya tetap berjalan di bawah tekanan, di bawah situasi politik yang buruk. Jangan
berpikir supaya aman-aman, tidak. Perjalanan Katolik itu paling menurut saya paling naik turun, bukan naik turun orangnya, tapi situasinya. Kadang lagi aman, kadang lagi betul-betul dikejar, kadang lagi semua di bawah tekanan. Akhirnya Paus Leo ke-13 menanggapi ada 3 hal yang dia keluarkan. Yang pertama surat apostolik, ya. Yang kedua ensiklik Divino Dominus. Yang ketiga lagu Veni Creator Spiritus. Bapak Ibu tahu kapan lahirnya novena Roh Kudus? Dari beliau Paus Leo ke-13. Hasil dari surat dari Santa Elena, dia menyurat kepada Paus, dan akhirnya Paus mengeluarkan 3 hal ini, termasuk novena Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu yang setiap tahun kita rayakan novena Roh Kudus, menanti Roh Kudus untuk datang setiap tahun sebelum Pentakosta kepada Paus Leo ke-13. Kejadiannya kapan? 1895. Paham nggak? 1895. Bapak Ibu tahu gerakan Pentakosta Kristen kapan mulai? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dan pernah dengar? Gerakan Pentakosta Kristen mulai dari 1901. Tapi tahun berapa kita sudah mulai menyurat ke Paus? 1895. Siapa yang lebih dulu? Kita. Bagusnya gereja Katolik, suatu gerakan tidak langsung ditanggapi begitu. Kalau itu langsung buat gereja, no. Katolik tidak main seperti itu. Katolik perlu discernment. Kalau Bapak Ibu pernah kata discernment, Paus itu mengambil satu keputusan, bukan masalah-masalah. Oh, karena hari ini saya lagi lapar makan nyom-nyam, saya mau meresmikan nyom-nyam jadi makanan kepausan, paling enak, misalnya begitu. Tidak bisa begitu. Ketika surat ini dikeluarkan perlu waktu panjang untuk dikeluarkan. Bisa tahunan, bisa puluh tahun, terserah Paus. Tapi satu keputusan yang oleh Paus itu kami berarti pasti salah, justru pasti benar. Ya, disinilah awal mulanya tidak seperti itu. Tapi terbentuknya tidak langsung. Paus perlu waktu mentelaah, mempelajari, mendoakan. Nanti lahirnya ada yang tahu mana? Konsili Vatikan kedua. Tahun berapa? 1967. Berapa selisih tahunnya dari pertama kali surat ini keluar? 60 tahun. Tapi Kristen langsung jadi 1901 langsung bikin gereja selesai. Makanya setelah pesannya mereka lebih dulu. Padahal kita sebenarnya lebih dulu. Ingat tadi suratnya Suster Elena, Santa Elena itu dari 1895 awal. Dia sudah keluarkan surat kepada Paus untuk mengalami Pentakosta baru. Jadi jangan heran. Mungkin Katolik kesannya lambat, tapi pasti tidak pernah masalah-masalah. Sekali dia keluarkan keputusan, pasti kekal dan jadi. Itulah uniknya gereja Katolik. Tidak terbawa pengaruh. Hari ini orang bagusnya ke kiri, semua ke kiri. Tidak, Paus tidak begitu, tetap lurus. Nanti tunggu saja. Nah, itu caranya bekerja. Makanya abad 20, abad kita sekarang dan abad 21 itu merupakan abad Roh Kudus. Ya, next. Nanti doa Paus Yohanes ke-23 sama doanya dengan Paus Leo, bahwa dia juga menantikan Roh Kudus tahun 1961. Terjadinya Konsili Vatikan itu di 1967 kalau saya salah. Bahwa gereja kita tidak main-main dalam menetapkan sesuatu, ya. Dan keluarlah dokumen ini tidak hanya melalui sakramen dan pelayanan gereja saja. Roh Kudus itu menyucikan manusia, memimpin mereka dan memberkahi mereka dengan kebaikannya. Ia juga membagikan karunia khusus di antara kaum beriman dari segala tingkatan. Makanya Konsili Vatikan kedua itu merupakan satu pembaharuan gereja besar. Bayangkan Bapak Ibu dulu sebelum Konsili Vatikan kedua yang bisa berdiri di depan seperti ini harus imam, tidak boleh awam. Yang melayani itu harus imam. Karena membawa firman, mensyariatkan firman Tuhan harus imam. Gereja tidak terbuka untuk pelayanan awam.
Awal hanya menerima sakramen tobat, eukaristik, pasif, kesadaran pasif. Makanya sejak Konsili Vatikan kedua, gerakan itu sudah mulai ada di awal. Makanya kita bisa melayani seperti ini. Dulu tidak bisa hanya tugas bisa, hanya orang-orang tertentu yang bisa melayani di depan. Tidak bebas seperti sekarang. Sekarang kan kita ketua rukun dari awam, yang bawa firman di berdoa juga awam, semuanya bisa. Karena roh yang sama memberikan kekuatan yang sama. Ya, ia juga mungkin dengan karya ini dia menguatkan dan mempersiapkan mereka untuk menjalankan berbagai tugas dan tempat untuk memperbaharui dan membangun gereja. Next. Dan semoga Roh Kudus saya juga bahwa dia memperbaharui saat kita mujizat-mujizat dan perpustakaan. Next. Inilah awal mulanya Pentakosta dan gerakan karismatik di bulan. Ada videonya, boleh pakai ini bisa suara. Saya memutarkan Bapak Ibu sejarah pertama kali mengalami Pentakosta baru atau mungkin dalam pencurahan Roh Kudus. Siapa dan bagaimana mereka sharingkan ke mereka, ini video cukup ada supaya Bapak Ibu mengerti bahwa yang pertama kali mengalami hal ini, yang mengalami pencurahan Roh Kudus bukan imam justru, tapi Allah. Dan ini yang anak muda. Masih Vatikan kedua siapa? Mahasiswa. Mereka berdua di mana? Tidak usah tempatnya. Melalui apa mereka berdua tadi dikatakan? Adorasi. Luar biasa ya. Jadi inilah peristiwa. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya kapan karismatik gereja gerakan karismatik Katolik lagi, kurang lebih awalnya dari anak muda ini. Mereka lah yang pertama kali mengalami dan terus menjalan. Mereka kasih temannya, kasih imamnya dan sebagainya, sampailah kita di Makassar sampai saat ini. Amin. Dan terus berjalan sampai ke daerah lain. Ya, next. Jadi pembaruan gereja ini, pembaruan gerakan karismatik Katolik ini pembaruan terbesar dan tercepat. Begitu cepat bisa bukan mengubah gerejanya, tetapi orang-orang di dalam jadi penting. Jadi Bapak Ibu sebelum Konsili Vatikan kedua, orang tidak rasakan belum sudah mulai hilang itu karunia ini, karunia itu. Orang hidup dengan dunianya sendiri, tidak ada buah kelihatan kurang. Karena yang orang kesannya itu waktu itu yang memiliki hal itu adalah para imam biarawan selesai. Tetapi sejak Konsili Vatikan kedua setelah Bapak Paus menetapkan bahwa kita butuh hal ini, terjadilah. Bersyukurlah kita berada di zaman ini. Masih bisa melihat gereja kita berkumpul. Bayangkan di Eropa atau Amerika, sepinya luar biasa. Yang hanya mengisi gereja saat ini, kalau saya itu oma yang pernah mungkin mengalami ini, cuma anak tidak mengalami. Ya, jadi kita bersyukur punya gerakan ini. Bukan satu gerakan yang eksklusif. Semua orang di gereja Katolik harus memiliki gerakan ini. Saya tidak katakan mesti harus semuanya berbeda, tidak. Tapi spirit Roh Kudus ini loh yang kita harus bagikan ke mereka. Mereka di bawah sana belum tahu beginian, makanya kita perlu ajak mereka supaya mengenal. Makanya kalau Bapak Ibu di WA tiap hari datang, jangan bosan. Bilang isi bilang cuma ajarkan terus kan saya begitu. Jangan bosan, karena memang tugas kita seperti itu. Ya, semua gerakan ini bertujuan untuk membangun gereja. Jangan sampai 20 tahun ke depan kalau kita tidak ajarkan anak cucu kita, gereja kita bakalan sepi. Itulah yang terjadi sekarang di Eropa. Miris kelihatan, indah sekali bangunannya, tapi isinya tidak ada. Yang lebih banyak datang turis. Usia bukan foto-foto saya pulang. Terus kalau bisa, sedikitnya bus, makanya waktu itu jangan pikir itu gerejanya mereka kayak katedral sini itu masih kecil, besar dan memang bangunan tua, megah sekali, sangat megah. Tapi di sini tua anak mudanya aku bisa ditunggangi. Makanya mereka juga di Eropa lagi menggalakkan gerakan ini supaya hidup gereja itu hidup. Tujuannya itu
melawan dengan arus dunia sekarang. Mungkin sekarang kita tidak merasakan kayak perang, tidak merasakan kayak zaman-zaman satu sama lain jadi bawah tekanan. Tapi dunia sekarang sebenarnya lebih kejam daripada dunia dulu. Media sosial luar biasa. Luar biasa, itu lebih hebat daripada orang perang. Kejadian baru 1 detik kita sudah bisa tahu. Lintas kota lagi. Kita di Makassar kejadian misalnya Jakarta baru terjadi langsung bisa tahu. Belum lagi terima hujatan sekarang kata netizen, ada istilah kata netizen, dihujat bisa-bisa. Orang kalau tidak punya iman yang besar, tidak punya fondasi iman yang kuat, gampang kena serangan mental. Jangan heran sekarang orang penyakit jiwa itu lebih banyak daripada orang waras. Karena mental, diserang itu mental, dan Bapak Ibu cuma baca aja tapi mental. Saya kasih contoh ya. Di Sparta kejadian di satu grup yang disinggung si A tapi yang kenanya si B. Pernah nggak? Kita singgung si A dan sebut nama, aduh si A ada tuh orang yang begini. Maksud kita si A ini tidak sebut nama, tapi yang tersinggung si B. Dia merasa betul, pernah kan? Nah itu mental, kena mental jiwanya. Itu baru membaca, belum ketemu orangnya, belum pikirannya menjadi itu. Kalau saya bilang gitu, padahal ini A yang dibilangin sesuatu tidak merasa, si B yang kena, yang merasa kegeeran cintanya. Hal itu sekarang terjadi. Kalau kita tidak melihat, tidak memiliki dasar iman yang kuat dalam pembaharuan Roh Kudus setiap hari, apalagi kita tidak ajarkan ke anak cucu kita mau jadi apa nanti sebelum 20 tahun ke depan, sampai bisa awal ya. Makanya gerakan ini penting. Mungkin ada yang bertanya, apakah karismatik bahasa roh biasa paling banyak dibicarakan itu adalah bahasa roh. Bahasa roh, orang yang punya bahasa roh pasti karismatik, yang tidak punya tidak karismatik, salah. Maka punya bahasa roh itu namanya paling dasar, tidak ada apa-apa. Yang ditekankan gereja Katolik adalah Sabta Karunia Roh Kudus. Sabta Karunia Roh Kudus ada keserupan, ada kebajikan, apa gitu-gitu. Serupa ya. Cari yang dulu Sabta Karunia Roh Kudus, 7 karunia Roh Kudus. Itu yang ditekankan Katolik. Terus bagaimana dengan karunia lainnya, penyembuhan, bahasa roh dan sebagainya? Itu adalah fasilitas yang diberikan Roh Kudus. Ibaratnya kayak tools untuk membangun iman jemaat, supaya orang yang sudah lama tidak ke gereja melihat mujizat itu menjadi bertobat. Itu poinnya. Makanya Yesus banyak melakukan mujizat, bukan karena dia bilang kau ada Roh Kudus atau tidak, supaya orang kembali kepada Tuhan. Makanya jangan heran setiap kali Yesus menyembuhkan, pasti orang itu bertobat, dan yang melihat pun bertobat. Tujuannya itu supaya Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan itu ada. Itu penting, lebih penting daripada karunia. Terus apalagi yang kita lakukan? Tidak hanya sampai di situ. Setelah bertobat harus ada bertumbuh buah rohnya. Itu yang gereja Katolik tekankan. Kita dengan gereja sekular lebih menonjolkan karunia-Nya. Itu yang kadang kita melihatnya sama-sama paham. Ya. Jadi bersyukurlah yang dapat karunia Roh Kudus, tetapi menjadi satu tanggung jawab yang punya karunia untuk bisa membagikan kepada orang lain agar orang lain percaya kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu diberikan karunia oleh Tuhan bisa menyembuhkan, bisa menyanyi memuji Tuhan, maka karena itulah salah satu gerakan Roh Kudus. Itulah yang Tuhan bisa berikan kemampuan untuk hal itu. Ya. Makanya pertumbuhan gereja pembaharuan karismatik Katolik itu di luar negeri dan di Indonesia terutama itu besar sekali, cepat. Yang dulunya gereja sudah mulai mati, sekarang pelan-pelan mulai hidup kembali. Dan bersyukur kita di Indonesia kalau bisa tetap bertahan. Ya, next. Nah, 1967 lahir gereja Katolik, 1976 baru masuk di Indonesia. Butuh waktu 19 tahun ya? 17 tahun ya? 67 ke 9 tahun 9 tahun baru masuk ke Indonesia. Itu pun pertama kali di Jakarta. Jangan pikir masuknya awal-awal gerakan karismatik tidak menimbulkan kontroversi, ada juga.
Tidak hanya di Indonesia, di negara Eropa pun itu yang wajar. Karena seperti gerakan yang baru, padahal itu gerakannya sudah lama sekali ada, cuma disahkan saja baru dari Komisi 9 ya. 1976 akhirnya pembaruan karismatik Katolik masuk. Ada yang tahu di Makassar tahun berapa? Nah, ini ada di Makassar tahun berapa? Ada yang tahu? Masuk ke pertama kali pembaruan karismatik Katolik. Jangan disebut orang rumah tahun berapa? Iya betul 85. Sudah berkurang umur berapa nih karismatik di Makassar? 39 tahun. Toan. Dia apa tahu? Oke. Next. Nah ini di Indonesia 196, di Makassar 1985 pertama kali. Ada yang tahu pastor moderator pertama kali yang karismatik di Makassar? Ya, saya datangnya ketuanya, bosan. Tapi di sini ada satu mantan ketua BPK, satu yang lagi menjabat. Yaitu Frida pernah menjabat sebagai ketua BPK. Sekarang Ibu Vera yang menjabat saat ini. Dan gerakan itu mengalir tidak hanya sampai BPK, sampai ketua PD dan semua umat yang di Makassar. Amin. Makanya setiap kali kita ke paroki kita dorong gerakan ini. Tujuannya bukan untuk eksklusif, bukan, tetapi perubahan yang Bapak Ibu merasakan, saya rasakan terutama setelah mengenal gerakan itu berubah banyak hidup saya itu saja. Banyak sekali. Yang dulu saya pergi bisa cuma asal-asalan, ya asal-asal karena kantor di KTP pergi, karena dulu banyak saya disuruh gitu loh. Waktu sekolah masih saya jatuh sampai sekarang di sekolah biasa suruh tulis pelajaran agama kayak merangkum bisa. Itulah yang membuat saya rajin ke gereja. Kalau tidak ada itu saya tidak ke gereja. Ada kan biasanya itu minta tanda-tanda pastor ya, bacaan apa ya, jadi kita harus memang pergi bisa. Kan tidak ada WA, tidak ada WA, tidak ada. Tidak bisa ada SMS saya bisa hari ini apa, tidak ada. Harus pergi, tidak ada rasa. Tapi kalau sekarang enak, bisa pergi gereja, pergi bacanya gampang, tinggal WA, download bisa, semua gampang. Dulu kita tidak bisa, mau tidak mau itulah saya pergi ke gereja. Karena itu, kalau tidak ada itu, tidak pergi gereja. Tapi sejak kenal karismatik itu yang dulu. Kalau sekarang tidak pergi gereja, masa dapat pastikan sekalipun hiburan itu usahakan cari gereja seperti itu. Sekalipun hiburan yang mungkin bahasanya kita tidak mengerti, terpaksa kami diam-diam tutup mata berdoa. Yang menariknya adalah karena Katolik seluruh dunia sama di dunia, jadi kurang lebih saya tahu sekarang Bapak kami ini, walaupun saya tidak mengerti bahasanya. Oh Bapak kami sini ada Bapak kami dalam hati ini apa lagi yang di sini? Saya wah bisa hubungi, oh ini lagi hubungi misalnya. Bacaannya sebenarnya pun sama gitu ya. Mau dari Amerika, Eropa, Indonesia, semua bacanya hari itu sama. Jadi saya mengerti, oh baca hari saya tinggal buka, oh berkisah walaupun saya tidak tahu arti bahasanya apa, tapi paling tidak saya mengerti, sudah baca yang pertama, oh sudah baca yang kedua, oh Injil sebentar lagi yang pertama. Itu berubah. Tidak hanya sampai di situ, perubahan hidupnya terus berlanjut. Saya orang yang dulu tidak terlalu suka karismatik, agak-agak aneh, karena saya orang introvert. Tapi sejak kenal barang ini, jadi kecanduan. Amin ya. Kecanduan dalam arti positif, bukan kecanduan obat, bukan kecanduan ini. Jadinya seperti itu. Yang banyak berubah, cara berpikir berubah. Dulu sakramen tobat, syukur-syukur kalau terima, syukur-syukur kalau antri saat Natal dan Paskah. Sekarang jadi kerinduan. Banyak yang berubah, dan itulah yang gereja kita. Kalau semua orang mengalami seperti itu, saya yakin gereja tiap minggu pasti berubah. Amin. Amin. Jangankan gereja PDI ini bisa berubah. Amin. Amin. Harus berubah, dan itulah yang berubah kita. Bukan karena saya hebat, tapi Roh Kudus yang berubah. Dan gerakan itu terus mengalir sampai kapanpun. Moga anak cucu kita kelak pasti terus mengalir asal kita mengajarkan dalam Tuhan. Dan itulah tugas-tugas kita sekarang.
mengajarkan orang lain, mengajar. Karena banyak teman-teman kita di luar sana yang belum mengerti hal ini. Makanya jangan lagi kalau dibilang, apakah Katolik tiru Kristen? Tidak, memang ada dari luar. Cuma gereja kesannya lambat saja, betul. Bayangkan tahun 1900 diusulkan, dikeluarkannya itu Sakar 1965-67, 60 tahun. Gereja Katolik perlu betul-betul mendoakan ini barang sesat tidak yang harus dipikirkan supaya sekali pengambilan keputusan sifatnya berapa. Itulah hebatnya Katolik. Tidak gampang. Saya tidak suka kamu bikin gereja di sana, tidak bisa. Katolik tidak main seperti itu. Kita tunduk sama kita, itulah buahnya kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Rasa doa. Allah Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini Engkau sudah membuka hati dan pikiran kami. Kami boleh